Jadi agar kita sambil ketemu sedikit ada tambahan. Jadi pelatih Prakanda Ayuda itu untuk tingkatan di bawah umur 20 tahun dengan yang sudah di atas 20 tahun Pramanda Ayuda. Itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua ini saya jawab apa dulu. Jadi jamborenya nanti saya dibandingkan dengan pramuka ya, tanpa bermaksud dengan pramuka atau membandingkan dengan kepanduan apapun. Sesungguhnya kepanduan itu nggak hanya satu Pak, tapi banyak. Orientasi kita itu kepanduan dunia, dan kita di dunia itu nggak ada nama-nama semacam pramuka, nggak ada. Yang ada hanya pandu. Ya, kalau boleh saya luruskan sedikit, Lord Boston Powell itu bukan bapak pramuka tapi panduan. Ya, pandu. Jadi kita orientasinya ke kepanduan, bukan ke kegiatan parsial. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan ini, jambore kita ini kok 1 hari 1 malam gitu Pak ya. Kalau kita orientasinya kepada ADART, mestinya di cabang saja 10 hari. Berarti kalau sampai ke pusat jambore nasional itu baru 7 hari. Berarti kalau di grade cabangnya 2, daerahnya 3, wilayahnya 5, nasionalnya 7. Kalau cuma problemnya sekarang itu bukan di situ Pak. Problemnya di Pak Priyo. Kira-kira nek telung dino itu gimana kasih Pak? Problemnya di jenengan masalah itu. Duit. Sakit Pak. Nah, gitulah. Jadi bisa dipahami Pak ini. Problemnya itu tidak sekedar di pelaksananya. Tidak masalah. Tapi pendukungnya. Gitu ya. Jadi Pak, bisa dipahami Pak. Problemnya itu kalau disederhanakan kompleks lah. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kegiatan. Setiap kegiatan kepanduan orientasinya ada 2 Pak. Sesungguhnya di tingkat apapun, mau di tingkat ranting, di tingkat cabang, di tingkat daerah, wilayah maupun nasional. Orientasi kegiatannya ada 2, yaitu peningkatan kemampuan kurikulum. Kalau di sekolah itu ditandai dengan apa Pak? PAS, PTS, ya. Atau kalau di kurikulum 2004, umur itu apa? Formatif kan gitu ya. Nah, jadi tujuan pertama itu peningkatan kemampuan bidang kurikulum. Yang kedua peningkatan kemampuan keterampilan. Peningkatan kemampuan bidang kurikulum itu ditandai dengan pelantikan. Harusnya seluruh kegiatan orientasinya harus pelantikan. Kalau di pengenal itu sebelum menerima, kalau kita kan sudah di Purwa, mestinya tadi kata Pak Priyo simbolis pengambilan baret, pengambilan tanda pelantikan, pengambilan bed istilahnya. Harusnya orientasinya pertama itu dari kelas 3 ke kelas 4. Orientasi pertama adalah pelantikan tingkatan dari aspal ke pengenal. Yang kedua kalau sudah di pengenal, orientasinya pertama Purwa, Madya, Utama. Jadi kalau di situ ada 3 tahun, kelas 5, kelas 6 SMP. Di kelas 4 ke kelas 3 kelas 4 itu pengambilan pelatihan umum gitu ya. Kemudian dilanjutkan purwanya dari 4 ke 5 ke 6 dilanjutkan dengan madhiyanya. Dari madhya ke nanti dilanjutkan di SMP gitu loh. Harusnya seperti itu. Itu dari sisi tingkatannya. Kemudian dari sisi keterampilannya ditandai dengan pemberian tanda cakapan yang ya. Kegiatan apa yang kita lakukan yang berorientasi kepada kurikulum, yaitu yang kita berikan. Nah, kita nanti mencoba setiap kegiatan ini kita mencoba memberikan kedua-duanya. Dari proposal yang dipaparkan oleh Pak Priyo ini kita dikomunikasikan dengan keluarga, sehingga keluarga nanti mengemit kegiatan itu. Saya tadi catatan saya. Dari banyak kegiatan itu yang kami tawarkan, akhirnya disepakati tiga inti kegiatan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan materi peserta, ditandai dengan adanya nanti pelantikan. Yang kedua, menambah keahlian, ditandai dengan yang saya jelaskan tadi,
Yang ketiga yaitu memberikan penghargaan. Jadi kita nanti akan memberikan penghargaan, setiap sekolah itu satu penghargaan. Ini penghargaannya adalah peserta jambore daerah terbaik bidang. Nah, ini nanti yang kita berikan bidang kategori. Jadi ada kategori A, kategori 1 sampai 28 kategori nanti. Yang ini sudah disiapkan oleh tim keluarga dan KTKS, dan insya Allah sudah siap kategorinya. Tinggal nanti anak-anak kita berjuang di kategori yang mana anak-anak itu bisa mencapai. Nah, karena kegiatannya ini bersifat apresiasi partisipasi, ya. Jadi sifat kegiatannya nanti sifatnya dilakukan secara kolegial, bersama-sama, kolektif. Jadi tidak ada satu anak pun nanti yang tidak ikut serta dalam kegiatan. Karena apa? Ada tanda kecakapan yang kita berikan, ada catatan yang kita berikan, ada absensi yang kita keluarkan, dan nanti di rekan-rekan BSD nanti yang bagian itu nanti teknis di lapangannya nanti rekan-rekan BSD. Nah, materinya pun karena ini seharusnya belum boleh dikasihkan purwa ya, tapi ini sudah dikatakan jambore. Jadi gimana? Kita ambil jalan tengah. Nah, jambore kita ambil jalan tengah. Akhirnya kita berikan, masalahnya TKK itu nggak boleh kalau sebelum dia mendapatkan pelantikan yang pertama. Nah, kedua-duanya kita berikan. Nah, kegiatannya secara teknis ada 3 kegiatan. Di situ ada kegiatan 1, 2, 3. Kegiatan 1 itu sifatnya nanti keterampilan fisik. Ya. Di sini kemarin kami ajukan berdasarkan kurikulum, akhirnya disepakati dari sekian banyak yang kami ajukan. Kami kemarin mengajukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hampir 20 kegiatan. Yang bisa kita sepakati ada 8 kegiatan. 8 kegiatan yang insya Allah itu kompetensi peserta yang hadir di jambore nanti insya Allah bisa mengikuti semua. Nah, dari 8 itu kita bagi 3, kegiatan hari Selasa, kemudian kegiatan malam Rabu, dan kegiatan hari Rabu. Di hari Selasa itu maksimal nanti ada 4 kegiatan, sifatnya keterampilan yang dikembangkan di sekolah. Di situ kemarin kami ajukan ada memanah, ada mendidik, apa ya? Apa itu? Ketapel, ya, ada melempar, dan ada menata. Nah, sifat kegiatannya nanti perwakilan. Peregu diwakili bisa 2, bisa 3 orang. Ada memanah, membidik, kemudian melempar dan menata. Menata itu mungkin nanti dari ketika apa ini? Rekan-rekan BSD nanti menyiapkan mungkin pasal besar atau nanti teknis nanti di lapangan. Jadi itu yang kegiatan yang pertama. Kegiatan kedua adalah pentas seni. Ya, karena pentas seni ini peserta kita ini banyak. Kalau dihitung regu itu 56 regu. Kalau pentas seni ini kita open semuanya, diberi kesempatan semua. Kemarin kita menghitung 6 jam nggak selesai. Nah, 6 jam nggak selesai itu kalau kita mulai jam 8, jam 1 malam itu baru bisa, jadi masih belum. Oleh karenanya kemarin kita mepetkan jumlah tampilan per sekolah, bukan per regu. 1 sekolah 1 tampilan, kolaborasi monggo. Durasi tampilan maksimal kemarin 7 menit. Sebenarnya 5 menit plus lain-lainnya itu mungkin persiapan. Iya, soal macam-macam. Nah, itu maksimal. Syukur itu nanti bisa 5 menit. Itu pun kita hitung kemarin sudah lebih dari 3 jam. Itu pun nanti andaikan karena permintaan dari K3S harus outdoor, harus di halaman, itu nanti dengan segala kelebihan yang ada dan kekurangan yang ada, harap anu bersama. Kan begitu ya? Yang pertama mohon bersabar menunggu yang terakhir, yang terakhir juga mohon bersabar, kesempatan diberikan. Begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga
adalah tadabbur alam. Tadabbur alam ini kita laksanakan di hari Rabu. Di tadabbur alam ini nanti ada 3 materi. Materi yang kita berikan meliputi 3 hal dasar kepanduan. 1, ideologi HW. Kita nanti terapkan mungkin kalau tidak ditepuk HW atau di undang-undang HW. Gitu ya. Yang kedua, Maras HW. Ya. Yang ketiga nanti 1 keislaman. Dan yang keempat nanti PBB dasar. PBB dasar itu antara 5 sampai 7 apa-apa. 5 sampai 7 apa-apa. Ini PBB dasar. Dan insya Allah ini semua tanpa tongkat. Insya Allah ini kita sudah pertimbangkan antara tim Warda dan tim K3S. Insya Allah ini semuanya bisa diikuti oleh seluruh peserta walaupun ini peserta baru di Hizbul Waton. Jadi secara teknis materinya itu. Mungkin dari teknis materi sebelum lain-lain ada yang ditanyakan, monggo. Untuk pembagian trofi tadi saya masih kurang paham, berarti ada 28 kategori itu diambil atau per kategori itu ada berapa yang didapatkan, berapa peserta yang dapat gitu. Jadi trofi penghargaan ini diberikan per sekolah, bukan per regu ya, bukan per sekolah. Jadi sekarang tinggal mengejar dan dikejar itu aku kepingin kategori apa. Jadi kalau kepingin kategori paling maksimal dalam kegiatan kepanduan itu nanti yang dikejar materinya. Kalau muridku kayak ini turun juga deh. PBB silahkan maksimal di PBB. Jadi seperti itu. Oke. Jadi per sekolah bukan per. Ada yang lain dari tadi? Monggo tidak? Tidak. Yang pertama tadi di permohonan dijelaskan untuk materi ada biometri, ada semakur. Jadi untuk yang dijelaskan oleh Anda sendiri berarti itu tidak ada ya? Jadi tidak ada biometri, tidak ada semakur, tapi sesuai dengan ideologi masih sama tidak. Jadi begini, dari bahasa proposal itu kami arahkan ke bahasa kurikulum kepanduan. Di kepanduan tingkat dasar, tingkat purwa itu masih belum ada materi itu. Gitu ya? Nah, makanya kemarin kami usulkan sebelum melaksanakan begini, bagaimana kalau kita bedah kurikulum. Kita harus punya standar. Kenapa itu Warda juga kurang berkenan kalau kita kemah prestasi. Istilahnya kalau ada perlombaan itu kemah prestasi Pak. Di kemah prestasi. Kenapa? Kita itu belum sevisi dalam memahami kurikulum. Kalau kita prestasikan anak-anak kita di tingkat apapun, maka potensi miss di pelaksanaan itu akan tinggi. Maka kami mengajukan kepada K3S melalui kepada ayo sudah kurikulum. Karena kenapa harus koordinasi dengan K3S? Peserta pelaksana penanggung jawab di lapangan itu nanti K3S Pak Ramanda Bunda. Jadi dia termasuk tadi sedino Pak nanggung biaya kan gitu. Jadi begitu Bu Yani? Ya. Ada yang lain? Berarti Pak Tantang jenengan dulu. Ya. Berarti untuk kegiatan ini penyempatan. Ya, partisipasi. Yang kita apresiasi. Partisipannya kita hargai. Gitu. Berarti tiap sekolah itu kan sudah ikut apa ya kan dapat artinya ya medali itu lah kan gitu ya kan. Nah, medali itu berdasarkan kategori ya kan. Nah, kategori itu 1 atau ada kategori 1, 2, 3 gitu. Kategorinya ada 28. Nah, itu kan tiap sekolah dapat 1 kan gitu. Nah, berarti kan ada kemungkinan satu sekolah itu kan bisa meraih lebih dari 1 ya kan, ketika kategori itu didapat anak-anak tersebut kan gitu. Nah, katanya partisipasi ya kan. Kalau itu kan yang sekolah kan dapat. Nah, makanya itu kita kompetisi atau partisipasi. Nah, itu. Lalu di proposal kan ada gini kayak BPB, nah itu kita lombakan atau sekedar materi kan gitu. Begitu Pak. Untuk materinya saya ulang lagi dari proposal yang itu diajukan ke Warda. Proposal itu diajukan ke Warda. Warda
berdiskusi dengan K3S, kita orientasikan materi itu sesuai dengan kurikulum. Di kurikulum dasar materi-materi itu sih keberatan, gampangannya gitu loh. Maka kita diskusikan, akhirnya disepakati materi yang kita sebutkan itu mulai memanah dan seterusnya kita sepakati. Itu satu. Kemudian karena partisipasi, sejogjanya partisipasi itu tidak dapat prestasi kan gitu kan, sejogjanya partisipasi itu dapatnya terima kasih, gampangannya kan gitu ya. Tapi melalui kebijakan K3S tetap dikasih Pak. Mengapresiasi. Penilaiannya ya kan tergantung dari tempat. Intinya semua sekolah dapat. Ada apa temu? Cok salah sudah. Selesai. Baru perkara biar mulai. Jadi karena pertimbangan banyak Jadi hal. partisipasi dan apresiasi. Ya. Ya, jelas ya. Nah, cuma kan gini, biasanya anak-anak ini kemarin kita kan berangkat, kan kita lomba kan. Ketika berangkat di sana, maka kita tuh kompetisi ya kan, berikan yang terbaik gitu loh. Nah, kalau misalnya partisipasi, berarti kan artinya kan gini, dari pelaksana itu kan artinya sudah dari sekolah A dan kategori Al-Islam ya, kemudian sekolah B, kategori misalnya apa, ketangkasan, kategori C, keterampilan. Nah itu kan tentu wewenangnya ada di pelaksana kan gitu. Nah, biar makanya kan kita kompetisi atau partisipasi. Ya, nah, berarti mulai sekarang tolong dirubah mindsetnya, mengajak anak-anak, ayo kita belajar bersama dengan sekolah-sekolah SD MI Surabaya untuk belajar HWD Agung. Benar ini Pak. Kalau bingung sampai Saya tak jelaskan kurikulum aja biar nggak bingung ya. gini, Yang namanya jambore itu kan, yang namanya jambore itu nggak ada prestasi. Gitu. Ya, kalau ini ngomong nama loh ya. Ya. Saya tadi sempat sebut tema prestasi. Tema prestasi itu bisa dilakukan. Tema prestasi itu orientasinya kompetisi Pak. Ya. Nah, kalau tema prestasi kita harus revisi. Materinya semua Surabaya tahu semua. Seluruh SD 1 sampai SD 28 harus tahu materi purwa itu apa. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Baru bisa kita lakukan skema prestasi pengenal purwa. Lomba gitu Pak. Nah, kemudian kalau kita ngomong jambore di tingkat apapun, yang namanya jambore itu sudah tidak ada namanya kompetisi. Jambore itu tidak ada kompetisi Pak. Gitu ya. Jadi jambore itu kalau saya lihat ya tema silaturahim, adu kemampuan di bidang masing-masing. Jadi kayak kita pernah jambore nasional gitu ya. Yang Jawa Timur menunjukkan kompetensi Jawa Timur yang bisa ditularkan se Indonesia itu apa? Pada saat itu mungkin kalau Jawa Timur yang ditunjukkan ya tari remo kolosalnya itu yang kita tunjukkan. Dan hasilnya nanti kita apresiasi bareng gitu Pak. Ya. Salah satu ganti motivasi diganti. Tolong bawa ganti motivasinya. Mohon maaf. Sedikit informasi. Jambore nasional hanya dapat begini. Ini sama piagam. Ini nasional. Hanya dapat apa ini? Privat sama piagam. Karena memang sifatnya bukan lomba. Bisa dipahami Pak? Jadi mindset kita itu nanti meningkatkan kebersamaan tadi dari kolaborasi HW di seluruh Surabaya. Dan jangan khawatir anak-anak tidak ikut Pak. Dengan adanya tanda kecakapan ini anak-anak akan bahkan disuruh jaga tenda saya yakin tidak kelem. Kuncinya hanya di mana? Jenengan motivasinya ke depan atau ke samping? Ramanda, maaf dipakai Ramanda sana di depan ada orang juga Ramanda. Oh, tidak benar. Kalau ketika ini ya Bunda. Adanya Mesinnya dipakai sana di depan. Sudah dengar Pak? Wes. Syaratnya dipakai. Dan maksudnya kalau ini ini sih benar-benar ini Kita bawah. ini